Hai, kembali lagi bersama saya dengan Ahmad Sukarizu. Nah, kemarin kita baru saja live streaming game lagi kan ya? Sekarang kita akan membahas mengenai sebuah penyakit pada paru-paru. Kalian pasti udah baca judulnya ya, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Ya, penyakit ini adalah yang pertama kita jabarin dulu ya. Penyakit itu adalah kondisi tubuh di mana mengalami abnormalitas yang disebabkan oleh berbagai unsur, misal virus, bakteri, genetik, dan masih banyak lagi. Sedangkan paru itu adalah organ tubuh manusia yang digunakan untuk melakukan pernafasan agar tubuh dapat mencukupi kebutuhan oksigennya. Lalu obstruktif itu adalah perlambatan udara saat saat mengeluarkan udara. Jadi terdapat hambatan atau gangguan pada saluran udara. Biasanya terdengar ketika sudah mau menghirup atau mengeluarkan udara. Biasanya pada banyak mengeluarkan udara, jadi terdapat suara wheezing atau suara mengi. Lalu pada kronik itu adalah kondisi penyakit yang lama sekali. Jadi PPOK ini bisa terjadi lama, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai akhir hayat. Nah, jadi definisinya apa sih? Jadi definisi dari penyakit paru obstruktif kronik ini adalah sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan bernafas. PPOK umumnya merupakan kombinasi dari dua penyakit pernafasan. Penyakit pernafasan apa aja itu? Yaitu ada bronkitis kronis dan emfisema. Nah, bronkitis kronis ini adalah infeksi pada saluran udara menuju paru-paru yang menyebabkan pembengkakan dinding bronkus dan produksi cairan di saluran udara secara berlebihan. Sedangkan emfisema sendiri adalah kondisi rusaknya kantung-kantung udara atau yang bisa disebut alveolus pada paru-paru yang terjadi secara bertahap. Nah, jadi antara emfisema dan bronkitis itu apabila dia bersatu akan menghasilkan PPOK. Lanjut, ya, gejala dari penyakit ini adalah batuk kronik dengan atau tanpa dahak yang tidak kunjung sembuh. Lalu makin sering nafasnya tersengal-sengal bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti memasak atau mengenakan pakaian. Lalu yang ketiga adalah mengi atau sesak nafas disertai bunyi. Yang keempat, terasa lemas, bahkan kehilang kemampuan untuk melakukan hal yang produktivitas, misal bekerja jadi lemas, belajar jadi lemas, dan sebagainya. Lalu terdapat rasa berat di dada. Jadi dada kita itu seperti ada tekanan gitu, sehingga terasa berat untuk melakukan pernafasan. Dan juga terdapat penurunan berat badan yang abnormal. Jadi kayak cepet banget gitu nurun berat badannya gitu. Nah, bisa dilihat dari gambar ini ya. Lanjut, sebenarnya resiko dari PPOK itu apa aja sih yang bisa menyebabkannya? Jadi faktor resikonya apa aja? Jadi yang pertama adalah rokok. Karena pajanan asap rokok pada perokok aktif maupun pasif itu merupakan faktor utama penyebab PPOK, serta sejumlah penyakit pernafasan lainnya. Jadi nggak cuma PPOK aja. Diperkirakan sekitar 1 dari 4 perokok itu mengidap PPOK. Lalu yang kedua adalah pajanan polusi udara. Misalnya dari kendaraan bermotor, debu jalanan, gas buangan, ada juga dari kebakaran hutan, asap obat nyamuk, asap kayu bakar, asap kompor, ada polusi tempat kerja, apa itu dari asap bahan kimia, asap debu, atau gas beracun. Itu juga merupakan faktor resiko dari PPOK sendiri. Lalu ada juga nih, usia. Usia juga bisa mempengaruhi kok. Usia yang biasanya rentan mengidap PPOK itu umumnya itu berusia 35 sampai 40 tahun. Juga ada faktor keturunan. Jadi mungkin kalau misalnya orang tua atau kakek nenek ada yang mengidap PPOK, maka kemungkinan ya eh,
yang punya keturunan itu juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit yang sama. Seperti itu. Lanjut. Lalu bagaimana sih cara pengobatannya, tata laksananya? Seperti yang saya sempat bilang, bahwa yang saya sebutkan ini hanya untuk pengetahuan dan tidak boleh dilakukan pengobatan tanpa resep dokter yang jelas. Paham? Nah, jadi obat yang sering dipakai itu adalah salbutamol, prednison, dan azithromycin. Setelah itu ada tata laksana yang non obat atau biasa edukasi disebutnya. Jadi edukasi ini diberikan kepada pasien PPOK agar pasien tersebut mengenal penyakitnya, mengetahui obat-obatan yang diberikan dan cara penggunaannya, berhenti merokok, serta berusaha untuk mencapai aktivitas optimal dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, itu saja dari saya mengenai penyakit PPOK ini. Semoga dengan materi yang saya sampaikan, penonton bisa mengetahui dari gejala dari penyakit PPOK, dari definisinya, gejalanya, faktor resikonya, terus pengetahuan obatnya, dan edukasinya seperti itu. Dan saya harap mungkin kalau misalnya ada nih keluarga atau kerabat, sahabat dekat yang mungkin dilihatnya kok terdapat penyakit sesak nafas atau sakit-sakitan, lemas, mungkin bisa tuh diajak ke dokter untuk diperiksa. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe channel ini bila kalian suka dengan konten Rizu. Jangan lupa untuk memfollow media sosial Rizu biar nggak ketinggalan info tentang jadwal mingguan. Dan masih banyak lagi sih di media sosialnya. Makasih semua. Terima kasih.